Ya, Polda Metro Jaya menyebut sejumlah dokumen dan komputer diamankan polisi saat menggeledah sebuah ruko di Cipete, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Ruko tersebut merupakan lokasi ke-13 dalam rangkaian penggeledahan tim gabungan Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya atas kasus dugaan korupsi batubara. Banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa diamankan. Ini dari informasi, keterangan saksi, keterangan dari hasil gelar perkara dan yang sudah kita lakukan 12 titik, menujulah ke titik ini. Nah, ini kita lakukan. Itu semua berjalan sesuai dengan hasil penyidikan dari penyidik. Ya, dan untuk mengetahui update terbaru dari penggeledahan ruko di Cipete, kita bergabung dengan rekan Indira Utomo di Cipete Selatan. Selamat sore Indira, ada perkembangan apa di sana? Silakan. Selamat sore Juno dan juga pemirsa. Ya, memang tadi malam sempat dilaksanakan penggeledahan di ruko yang tepatnya berada di Jalan Asem 2 di Cipete, Jakarta Selatan. Dan memang saat ini di tempat saya melaporkan merupakan ruko yang tadi malam didatangi oleh tim Kortas Tipikor dan juga Polda Metro Jaya. Untuk letaknya sendiri, tempat penggeledahan ini memang berada masuk di dalam gang dan di sini ada 5 ruko yang berderet dan memang hanya tempat penggeledahan inilah yang kosong dan tidak ada aktivitas apapun. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu pegawai coffee shop yang letaknya memang bersampingan dengan tempat semalam TKP yang didatangi oleh tim Kortas Tipikor. Dari pegawai juga tadi mengatakan memang pihak penyidik ini tiba sekitar pukul 11 dan sempat menanyai beberapa pertanyaan kepada pegawai coffee shop mengenai aktivitas apa saja yang dilaksanakan di gedung ini. Dan tadi juga dijelaskan memang di akhir pekan begitu banyak tamu yang sering mendatangi tempat TKP ini menggunakan mobil berplat dinas ataupun plat merah begitu. Dan juga pihak kepolisian sempat mempertanyakan apakah mengenal foto-foto yang diberikan dari penyidik begitu kepada pegawai coffee shop. Dan juga untuk penggeledahan semalam itu berlangsung dari pukul 11 hingga pukul 4 subuh. Dan untuk seluruh barang bukti yang dibawa dari tim kepolisian ini ada koper berukuran besar, kemudian monitor komputer, tas berwarna kuning dan juga sebuah kotak hitam. Seluruhnya ini dibawa oleh para penyidik dan kemudian pada pukul 4.21 rombongan kepolisian ini meninggalkan lokasi dengan mobil Inavis. Dan selanjutnya seluruh barang bukti dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya penyidik juga telah menggeledah 12 lokasi yang berbeda dan penggeledahan ini juga diduga masih merupakan bagian dugaan korupsi batubara di PLN yang memicu blackout di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Sementara itu Juno. Terima kasih Indira atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Kabar duka datang dari dunia politik dan bisnis Indonesia. Anggota DPR RI Komisi 6 sekaligus mantan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel meninggal dunia Jumat dini hari. Rahmat Gobel meninggal dunia di usia 63 tahun di Rumah Sakit Brawijaya Tebet, Jakarta Selatan Jumat dini hari tadi. Almarhum dikenal sebagai pengusaha nasional yang memimpin kelompok usaha Gobel. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2014 hingga 2015. Jenazah disemayamkan di rumah duka di kawasan Jakarta Selatan sebelum dimakamkan di Gorontalo. Mengenang sosok Pak Rahmat Gobel. Keterangan dengan sosok. Ya, Pak Rahmat Gobel adalah pribadi yang baik, menteri yang kerja keras. Pagi tadi saya percaya cukup banyak yang sangat terkejut mendengar berita bahwa sahabat saudara kita Pak Rahmat Gobel telah mendahului kita. Saya secara pribadi mengenal sangat dekat dengan beliau. Beliau adalah Menteri Perdagangan sebelum saya. Almarhum dikenal sebagai orang yang humble, baik, dan bahkan dalam jokesnya di dunia politik dia terlalu baik. Ya pemirsa, jenazah Rahmat Gobel dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan.
Prosesi pemakaman berlangsung secara militer sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa almarhum kepada bangsa dan negara. Upacara pemakaman dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa. Pemakaman turut dihadiri sejumlah tokoh nasional termasuk mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kaca bagian depan kantor Badan Gizi Nasional di Menteng, Jakarta Pusat tiba-tiba pecah, diduga ditembak orang tak dikenal. Pengelola gedung membantah dugaan tersebut dan menyebut kaca pecah karena pemuaian. Kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat mendadak ramai pada Kamis siang. Kaca di lantai 2 tiba-tiba pecah dan pecahannya berserakan di area parkiran. Pecahnya kaca di kantor BGN sempat diduga teror penembakan oleh orang tak dikenal. Merespons dugaan tersebut, pengelola gedung BGN menyebut kaca pecah akibat terjadinya proses pemuaian. Sementara menurut pihak kepolisian, pecahnya kaca bukan karena teror ataupun penembakan. Kenapa? Supaya tidak terjadi korban ya. Jadi dikasih polis lain, nanti ini kita bersihkan semua. Jadi mobil-mobil nanti gak parkir di bawah, jadi biar aman aja sih. Jadi itu cara pencegahan. Jadi nggak ada masalah apa-apa sih. Emang kaca pecah itu real karena pemuaian kaca, gitu aja sih. Keterangan bahwa kejadian pecahnya kaca di BGN ini dari salah satu bidang kaca itu bukan karena ada penembakan ataupun teror. Jadi dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh pengelola gedung bahwa terjadi pemuaian dari bidang kaca tersebut sehingga mengakibatkan kaca pecah dan akan segera dilakukan penggantian pada besok hari. Itu aja saya rasa. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Tim identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi guna melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pada penggeledahan di Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, petugas membawa 2 orang saksi ke dalam ruko. Ya, dengan menggunakan sebuah mobil, kedua saksi ini dibawa petugas dari luar area penggeledahan. Belum diketahui peran 2 orang saksi ini dengan kasus yang sedang ditangani petugas gabungan. Penggeledahan ini dilakukan petugas untuk kembali mencari barang bukti terkait kasus korupsi dana Asabri, batubara dan Krakatau Steel yang diduga melibatkan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia.